Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibu Diah Astuti. Salam jumpa untuk semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya masih akan selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker dalam setiap aktivitas kalian ya tentunya. Karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Pelajaran kali ini adalah kearsipan, melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu kompetensi dasar 3.7, menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad kronologis, geografis, nomor, dan subjek. 4.7, melakukan penyimpanan arsip sistem abjad kronologis, geografis, nomor, dan subjek. Adapun materi kali ini adalah menerapkan penyimpanan arsip sistem geografis. Dengan tujuan setelah pembahasan kali ini, siswa diharapkan mampu menerapkan penyimpanan arsip sistem geografis dan juga diharapkan siswa mampu melakukan penyimpanan arsip sistem geografis. Nah, bila semuanya telah siap untuk memulai pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai pembahasan ini dengan pengertian sistem geografis atau sistem wilayah. Yang dimaksud dengan filing sistem geografis atau sistem wilayah adalah suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Penyimpanan sistem wilayah ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan yang mempunyai kantor cabang di beberapa tempat, sehingga pengelompokan surat dapat berdasarkan nama wilayah dari kantor-kantor cabang yang ada. Pada penyimpanan sistem wilayah, pembagian wilayah merupakan dasar penetapan kode yang akan menjadi dasar penyimpanan arsip. Perlu diperhatikan untuk surat-surat masuk, nama wilayah dari asal surat tersebut sebagai dasar pengelompokan surat. Sedangkan untuk surat keluar, nama wilayah tujuan surat tersebut yang digunakan. Sebagaimana sistem penyimpanan yang lain, untuk sistem wilayah juga menggunakan daftar klasifikasi, yaitu klasifikasi wilayah. Sudah saya buatkan tabel di sini, diperhatikan untuk unit 1 itu adalah wilayah utama dan nanti ini akan menjadi kode filing kabinet, sedangkan unit 2 adalah subwilayah dan nanti ini akan menjadi kode guide, dan yang ketiga, unit ketiga adalah sub-subwilayah yang nantinya akan menjadi kode folder. Daftar klasifikasi wilayah dapat dibuat melalui beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama, menurut nama negara, yaitu daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah berdasarkan nama negara. Contoh, di dalam tabel ada 3 kolom. Kolom pertama sebagai unit 1 adalah wilayah utama. Kolom kedua adalah unit 2 sebagai subwilayah. Dan kolom ketiga sebagai unit ketiga yaitu sub-subwilayah. Bisa diperhatikan di sini untuk wilayah utama, kita contohkan adalah Asia, dan subwilayahnya adalah Asia Tenggara dan Asia Timur, sedangkan sub-subwilayahnya bisa diperhatikan di sini. Kalian bisa lihat Asia Tenggara terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kemudian Asia Timur bisa kita contohkan subwilayahnya adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok. Nah, inilah daftar klasifikasi berdasarkan nama negara. Kedua, menurut pembagian wilayah administrasi negara, yaitu
daftar klasifikasi berdasarkan pengelompokan nama wilayah administrasi suatu negara. Di Indonesia, wilayah administrasi negara dari urutan tertinggi sampai yang paling kecil, misalnya adalah negara, provinsi, kabupaten atau kota madya, kemudian di bawahnya kecamatan, berikutnya kelurahan, dan di bawahnya lagi ada RW, RT, dan kepala keluarga. Nah, contoh yang ada di tabel sini sudah saya buat, kan ada 3 kolom, ini adalah contoh wilayah administrasi untuk negara Indonesia. Unit 1 wilayah utamanya adalah provinsi. Misalnya saya contohkan di sini Jawa Timur, ini bisa ditambahkan ke bawah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya. Kemudian unit 2 subwilayah sebagai kota atau kabupaten, saya contohkan di sini adalah Probolinggo. Kemudian unit ketiganya sub-sub wilayah atau kecamatan. Di sini saya contohkan ada Dringu, Gending, Keraksaan, dan seterusnya, kan bisa tambahkan di sini. Nah, ini adalah daftar klasifikasi berdasarkan pengelompokan nama wilayah administrasi suatu negara di Indonesia. Bisa dipahami penjelasan ini ya. Ketiga, menurut wilayah administrasi khusus, yaitu daftar klasifikasi yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah administrasi yang khusus dibuat untuk kepentingan suatu badan atau instansi tertentu. Contoh, di sini unit 1 sebagai wilayah utama adalah wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Kemudian unit kedua sebagai subwilayah disebutkan misalnya sebagai contoh, wilayah 1 adalah Sumatera, wilayah 2 Jawa Bali, wilayah 3 Jabodetabek. Kemudian unit 3 sub-sub wilayah bisa dilihat di sini. Untuk wilayah 1 terdiri dari Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, dan seterusnya. Wilayah 2 wilayah 3. Nah, inilah klasifikasi menurut wilayah administrasi khusus. Semoga dipahami penjelasan ini. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem geografis atau sistem wilayah. Yang pertama adalah filing cabinet. Penggunaan filing cabinet untuk penyimpanan sistem wilayah dapat disesuaikan dengan daftar klasifikasi wilayah yang dibuat atau yang sudah ditetapkan. Biasanya satu laci filing cabinet memuat satu masalah utama. Kedua adalah guide. Penggunaan guide dibutuhkan sebanyak jumlah submasalah yang ada pada daftar klasifikasi wilayah. Maka jika ada 50 subwilayah berarti dibutuhkan 50 guide. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah hanging folder. Jumlah hanging folder yang dibutuhkan juga disesuaikan dengan jumlah sub-sub wilayah yang ada pada daftar klasifikasi wilayah. Jika ada 250 subwilayah, berarti dibutuhkan sebanyak 250 hanging folder. Selanjutnya, Cardex. Satu laci Cardex biasanya untuk menyimpan kartu indeks yang berkode sama sesuai dengan jumlah huruf Latin, yaitu huruf A sampai Z. Berarti diperlukan 26 laci. Jika Cardex terdiri atas 8 laci, maka jumlah Cardex yang dibutuhkan adalah 4 Cardex. Berikutnya adalah kartu indeks. Setiap arsip atau surat yang disimpan dibuatkan kartu indeksnya. Jadi, jumlah kartu indeks sebanyak jumlah arsip
yang disimpan. Dan yang berikutnya adalah rak sortir. Jumlah rak sortir disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, inilah beberapa peralatan atau perlengkapan dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem geografis atau sistem wilayah. Prosedur penyimpanan dengan sistem geografis atau wilayah. Adapun langkah-langkah dalam penyimpanan arsip pada sistem wilayah atau sistem geografis ini adalah: yang pertama, memeriksa, kedua, mengindeks, ketiga, mengkode, empat, menyortir, dan kelima, menempatkan. Nah, 5 langkah ini masih sama seperti penyimpanan dengan sistem yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu dari 5 langkah ini pada sistem geografis atau sistem wilayah. Langkah pertama adalah memeriksa surat atau berkas. Seperti biasa, arsip diperiksa tanda-tanda perintah penyimpanannya atau tanda release mark-nya. Selanjutnya, ditentukan identitasnya berdasarkan penetapan nama tempat atau wilayah. Jika surat masuk, lihat dari daerah mana surat itu berasal, dan jika surat keluar, lihat untuk daerah mana surat tersebut ditujukan. Nah, ini tadi kedua surat sebagai contoh dalam kegiatan memeriksa, di mana untuk surat masuk, ya, dilihat dari daerah mana surat itu berasal, bisa kita lihat pada kop suratnya. Sedangkan untuk surat keluar, dilihat untuk daerah mana surat tersebut ditujukan, bisa kita lihat pada alamat tujuan surat. Semoga dipahami penjelasan ini. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah mengindeks. Mengindeks dalam sistem wilayah berarti mencocokkan judul atau kata tangkap atau identitas surat dengan daftar klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah contoh surat yang tadi sudah kita periksa, yaitu surat keluar. Nah, sekarang mari kita akan catat identitas dalam surat ini ke dalam kartu indeks. Untuk mencatat identitas surat keluar pada kartu indeks, maka captionnya kita akan dapatkan dari alamat tujuan surat tersebut. Caption kita ambil dari nama tujuan, yaitu di sini contohnya adalah Respati Nugraheni. Kita indeks ke dalam unit-unit. Unit pertama kita dapatkan kata Nugraheni, kita tuliskan di sini, dibatasi dengan tanda koma. Unit kedua adalah Respati, kemudian 2 huruf pertama pada unit 1 kita jadikan sebagai kode indeks. Nah, kita letakkan di sini. Selanjutnya untuk tanggal, nomor lampiran, dan perihal, semuanya data kita catat sesuai dengan yang tertera pada surat. Untuk kode simpannya, ini adalah surat keluar, maka kita bisa dapatkan kode simpannya adalah pada daerah atau alamat tujuan dari surat tersebut. Nah, di sini di dalam contoh surat adalah unit 1, kita dapatkan Jawa Timur, tanda koma. Unit kedua adalah Probolinggo, tanda koma, dan unit ketiga adalah Keraksaan. Nah, ini sesuai dengan daftar klasifikasi yang dibuat sebelumnya. Nah, setelah kita selesai mencatat identitas surat ke dalam kartu indeks, maka langkah selanjutnya adalah mengkode, di mana dalam kegiatan mengkode di sini surat diberi kode wilayah. Kode surat merupakan kode atau nama wilayah yang urutan tingkatannya paling rendah. Tadi sudah kita tetapkan kode simpannya adalah Jawa Timur,
Probolinggo, Keraksaan, maka kode ini juga akan kita tuliskan di dalam surat. Kita letakkan di pojok kanan atas dengan menggunakan pensil. Unit 1 tadi kita sudah tetapkan Jawa Timur, unit 2 Probolinggo, unit 3 adalah Keraksaan. Nah, ini adalah kode simpan untuk surat yang akan disimpan dengan menggunakan sistem wilayah. Selanjutnya adalah menyortir surat. Kegiatan menyortir dilakukan jika jumlah surat yang disimpan dalam waktu yang bersamaan cukup banyak. Namun seandainya surat yang disimpan hanya 1 atau 2 saja, maka tidak perlu dilakukan kegiatan penyortiran di sini. Dan langkah selanjutnya adalah menempatkan. Arsip ditempatkan pada tempat penyimpanan berdasarkan kode surat. Sebagai contoh di sini, arsip yang tadi sudah kita proses, ya, ini akan kita simpan pada laci filing kabinet dengan kode Jawa Timur, di belakang guide dengan kode Probolinggo, dan di dalam hanging folder berkode Keraksaan, seperti contoh berikut. Kartu indeks yang telah diisi sesuai dengan data-data pada surat disimpan atau ditata di dalam Kardex atau laci kartu indeks. Sedangkan surat yang telah diberi kode simpan kita letakkan atau kita masukkan ke dalam hanging folder sesuai dengan kode simpan yang sudah ditetapkan. Dan selanjutnya, hanging folder disimpan di belakang guide Probolinggo di dalam laci Jawa Timur. Dengan demikian maka selesailah kegiatan penyimpanan arsip dengan sistem geografis. Nah, mudah bukan untuk dipahami? Semoga semuanya bisa melakukan kegiatan penyimpanan arsip sistem geografis. Sampai di sini maka selesailah pembahasan kita untuk kali ini dengan materi menerapkan penyimpanan arsip sistem geografis. Semoga dipahami penjelasan pembahasan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya silakan mengerjakan tugas berikut ini. Tugasnya adalah melakukan penyimpanan arsip sistem geografis. Nah, saat ini Anda diposisikan sebagai seorang sekretaris yang bekerja pada PT Rahmania, Jalan Pemuda nomor 150 Keraksaan. Nah, Anda diberi tugas oleh pimpinan untuk melakukan penyimpanan arsip. Perhatikan langkah kerja, bahan alat, dan hasil yang diharapkan di sini. Adapun keempat surat yang akan disimpan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini surat pertama yang akan diproses. Diperhatikan karena di sini kopnya adalah PT Rahmania, maka berarti ini adalah termasuk ke dalam surat keluar. Nah, untuk dicatat ke dalam kartu indeks, kalian harus memperhatikan ini surat masuk atau surat keluar karena ada perbedaan antara surat masuk dan surat keluar. Kalian catat data-datanya di dalam kartu indeks, selanjutnya diberi kode simpan untuk disimpan. Selanjutnya surat kedua ini juga masih surat keluar, kalian perhatikan dari kopnya ya. Kemudian catatlah ke dalam kartu indeks data-data dari surat ini, kemudian berikan kode simpan untuk kemudian disimpan dengan menggunakan sistem geografis. Berikutnya adalah surat ketiga adalah surat masuk. Surat ini kalian catat ke dalam kartu indeks, diperhatikan karena ini surat masuk maka berbeda dengan surat yang pertama dan kedua tadi ya. Untuk pencatatannya ke dalam kartu indeks, dilihat dari kopnya untuk surat masuk untuk mengcaption ya, diperhatikan. Kemudian tentukan kode simpannya dan selanjutnya simpanlah surat ini ke dalam tempat penyimpanannya.
Berikutnya adalah surat keempat. Nah, surat ini juga surat masuk yang berasal dari PT Gria Pesona. Kalian indeks ke dalam kartu indeks, selanjutnya diberi kode simpan sesuai dengan sistem geografis atau sistem wilayah, dan kemudian simpanlah surat ini ke dalam tempat penyimpanan yang digunakan. Nah, inilah tugas yang harus dilakukan untuk materi pembahasan kali ini, yaitu menerapkan penyimpanan arsip sistem geografis. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semuanya. Dengan demikian maka selesailah pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.